Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Negara Amerika Serikat melakukan serangan udara secara masif terhadap pusat detensi imigran Afrika di ibu kota negara Yaman beberapa waktu lalu. Usai serangan diluncurkan, Amerika Serikat mengungkapkan hal ini tidak tertuju kepada kelompok Houthi di negara tersebut. Pusat detensi imigran Afrika di Provinsi Sana, negara Yaman, menjadi target serangan udara Amerika Serikat pada beberapa waktu lalu. Di mana usai serangan ini dilakukan, 68 migran yang berada di lokasi tersebut tewas secara mengenaskan. Dilansir dari media setempat, bangunan detensi migran di Provinsi Sana rusak secara menyeluruh akibat serangan udara ini. Sejauh ini tercatat 220 warga setempat menjadi korban tewas pertengahan bulan Maret hingga saat ini. Adapun serangan ini berlangsung pasca pihak US Central Command atau CENTCOM yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah menginformasikan telah menyerang negara Yaman lebih dari 800 target pasca perintah Presiden Donald Trump. Lebih lanjut, sejauh ini pihak militer Amerika Serikat belum memberikan keterangan resmi apapun terkait serangan ke pusat detensi imigran Afrika di negara Yaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tinggal di negara mayoritas non-muslim seperti Amerika Serikat merupakan tantangan bagi orang tua muslim yang membesarkan anak-anak mereka. Itu sebabnya berbagai sekolah pendidikan Islam mingguan didirikan sebagai komunitas, termasuk Ima'ah Madrasah. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid Imam Madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun, untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, you know, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland,
Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Informasi lainnya pemirsa, perang tarif antara Amerika Serikat dengan sejumlah mitra dagangnya tak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tetapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang dikhawatirkan bukan hanya besaran tarif, tetapi juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selain itu pemirsa, ancaman resesi kembali membayangi pasar modal dan pelaku ekonomi real Amerika Serikat. Dengan pemberlakuan sejumlah tarif oleh pemerintahan Donald Trump, di tengah kekhawatiran ini, Presiden Trump menepis kekhawatiran bahwa Amerika Serikat bakal masuk resesi. Di tengah volatilitas bursa saham dan kekhawatiran soal resesi ekonomi, Presiden Donald Trump kembali menyatakan optimismenya mengenai perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Saham terjun bebas pada awal pekan perdagangan setelah Trump mengancam menggandakan tarif pada logam Kanada setelah Kanada berencana menaikkan harga ekspor listrik ke Amerika Serikat. Pada akhirnya keduanya saling mengalah. Sebagian warga Amerika Serikat tak terlalu khawatir. Seperti seorang manajer restoran yang pernah mengalami dampak tarif Trump saat masa jabatan pertamanya. I remember 2018, 2020. It's gonna be alright. Politician is a game, right? Tapi warga lain cemas dengan lenyapnya nilai tabungan hari tua mereka berupa saham. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Ini bukan pertama kalinya ancaman resesi mengemuka di Amerika Serikat. Sejak resesi ekonomi terakhir pada 2020,
Kali ini kekhawatiran soal resesi menguat dengan beragam tarif yang dikenakan pemerintahan Trump, seperti terlihat dalam indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi serta survei terpisah oleh University of Michigan. Indeks maupun survei ini mencermati sumber terbesar keresahan konsumen dan pelaku usaha adalah ketidakpastian seputar tarik ulur tarif pemerintahan Trump. It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Getting more certainty there, I think, would be helpful to people. Bila resesi terjadi, bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak. That's the way trade works in an integrated world. If the U.S. goes into recession, for example, or the U.S. becomes very restrictive, and Canada does, and Mexico does, then everything that Indonesian businesses export to the United States will be harmed. Pertengahan Maret, tarif 25% juga mulai berlaku untuk impor baja dan aluminium dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Seiring semakin banyaknya jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal. Tabis Hoda, seorang kreator konten asal Philadelphia, hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari-cari tempat makan yang menghidangkan sajian halal di sana. Tabis Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bees Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bees, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantages for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, because they are its own target audience. I appreciate what Tabish does, and he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tari Sirziman, VOA. Pemirsa, sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran.
Dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah kota Singkawang di Kalimantan Barat. Lalu bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentase etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang kalau boleh kami katakan punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun pemerintah Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan
panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU transisi energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.